Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 8. Dengan judul Dosa Mengintip Hati Manusia. Bapak Ibu Saudara, kalau kita renungkan sejenak, sepertinya di dunia ini tidak ada orang yang berbuat dosa secara tiba-tiba begitu saja, tanpa ada akar atau penyebab di belakangnya. Akar atau penyebab inilah yang biasanya mendorong seseorang untuk melakukan tindakan dosa. Sebagai contoh, di dalam bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Kain dan Habel adalah saudara yang sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Namun dicatat di dalam Alkitab bahwa persembahan Habel diperkenan oleh Allah. Tetapi tidak demikian dengan persembahan Kain. Dan hal ini membuat Kain menjadi marah. Hal yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah apa yang Allah katakan kepada Kain. Allah berkata begini, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Allah sudah tahu bahwa Kain marah. Dan kemarahannya ini akan membawa dia kepada perbuatan dosa. Maka Allah memperingatkan, dosa sudah mengintip pintu hatinya. Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita melihat ada dua hal yang Allah ingin sampaikan. Yang pertama adalah Kain marah karena persembahannya tidak diperkenan oleh Allah. Namun Allah bertanya kembali kepada Kain, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik?" Dari pertanyaan ini kita bisa mengartikan bahwa apa yang Kain persembahkan kepada Allah itu bukanlah hal yang baik. Apa yang Kain berikan kepada Allah bukanlah sesuatu yang baik. Sehingga layaklah itu ditolak oleh Allah. Dan Kain tahu akan hal itu. Di sini Kain sudah berbuat salah. Kain sudah berbuat dosa. Karena dia memberikan persembahan yang tidak baik kepada Allah. Kesalahan itu berasal dari Kain sendiri. Namun dia marah, dia tidak terima, dan dosa akan menggunakan kemarahannya itu untuk melakukan perbuatan dosa lainnya. Hal kedua adalah peringatan Allah jelas. Hati-hati, dosa sudah mengintip, dan dia ingin masuk ke dalam hatimu. Tetapi kamu harus berkuasa atasnya. Itu artinya Kain sebenarnya tahu bahwa hatinya yang dikuasai dosa akan membuat dia gelap mata. Dan Kain sebenarnya juga bisa mengontrol hatinya agar tidak tergoda oleh keinginan dosa. Kain bisa menolak dosa itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Dia membiarkan dirinya dikuasai oleh dosa. Dosa berkuasa atas hatinya. Kain memilih untuk membunuh Habel, saudaranya. Bapak Ibu Saudara, dari perenungan kita hari ini kita belajar bahwa hati adalah sesuatu yang rentan, yang bisa dipakai dan dikuasai oleh dosa. Hati mampu untuk mendorong manusia melakukan perbuatan yang baik. Namun hati juga mampu untuk mendorong manusia melakukan perbuatan yang jahat. Dan iblis tahu akan hal itu, sehingga ia selalu siap siaga. Kalau kita lalai, dia akan masuk ke pintu hati kita, dan dia akan menguasai hati kita. Karena itu, waspadalah. Sebagaimana yang tertulis di dalam Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kita untuk memiliki hati yang terus waspada dan mau dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa kami boleh belajar tentang hati kami yang mampu dikuasai oleh kuasa gelap.
Karena itu biarlah kami tidak membiarkan hati ini tergoda oleh keinginan-keinginan dosa. Engkau tahu hati kami ya Tuhan, begitu rentan, begitu mudah. Tetapi biarlah kami boleh mengisi hati ini dengan kebenaran firman-Mu. Dan hati yang terisi oleh firman Tuhan boleh melindungi kami dari setiap keinginan-keinginan dosa. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.